Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ada waktu bagi kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, Bapa yang berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, dan Bapa yang berkenan untuk terus bersuara mengingatkan kami. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, sekiranya di dalam kondisi siap mendengar suara-Mu, hati kami boleh berfokus kepada Allah di tengah-tengah kebisingan segala sesuatu yang ada di dalam pemikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, tenangkan setiap hati kami, supaya ketika Allah yang Maha Kudus berbicara kepada kami, hati kami sungguh mampu mencerna, bahkan kami mampu untuk menghidupinya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Saya tidak ada cantumkan di depan, tapi kiranya seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan boleh mendengarkan setiap bacaan ini. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki. Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, terutama mereka yang melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita ini masih sangat nyambung banget dengan kondisi bangsa kita. Tadi sudah disinggung oleh worship leader bahwa baru saudara atau tetangga kita mungkin yang berbeda agama, yang mayoritas di negara kita ini baru merayakan kemenangan mereka setelah
1 bulan penuh mengerjakan ritual agama mereka juga, yaitu puasa. Saya tidak tahu ketika menyinggung tentang puasa, maka hari ini kita mungkin mengulas kembali pemahaman kita tentang puasa yang kita pahami berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Apakah ini sudah? Oke. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan untuk menyamakan dulu nih. Apakah yang kita pikirkan, saya udah duluan buka lagi jawabannya ya. Apa yang kita pikirkan jika disebut kata puasa? Karena kita di tengah-tengah mayoritas dan mereka yang sangat rutin setiap tahun mengerjakan ini, apa yang terbersit atau apakah kita sudah punya pemahaman puasa berdasarkan keyakinan kita, agama kita, berdasarkan firman Tuhan? Nah, apakah mungkin salah satu dari ini ada di dalam pemikiran kita, yaitu kalau disebut kata puasa, kita akan mengingat menahan lapar dan haus. Atau ritual keagamaan yang khusyuk, ya, atau cuti sejenak dari hal-hal dunia dan kita mengambil momen untuk fokus dengan hal-hal yang rohani. Mungkin gini, kalau ditanya ke orang muda, apa yang kamu ingat tentang puasa? Takutnya mengejar takjil. Ya, itu momennya, jadi momen yang meriah karena kita kebawa budaya mayoritas gitu ya. Tapi kali ini kita mau memahami berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Tadi bisa, sekarang nggak bisa? Atau memang tadi belum bisa? Oke. Ada satu suara teguran yang keras dari Tuhan kepada bangsa Israel yang pada masa itu mereka telah kembali dari perbudakan dan mereka hendak membangun Israel kembali, Yerusalem, dari puing-puing, dari segala kehancuran. Suara ini yang kita baca itu di ayat pertama dikatakan demikian. Karena ini bukan sesuatu seruan yang main-main, tapi firman Tuhan berkata, serukanlah kuat-kuat. Seruan ini bukan untuk yang lagi tenang-tenang, kondisi lagi damai, enggak. Ada satu gambaran kebebalan, kekerasan hati, ada suatu hal budaya yang melekat, yang terbiasa di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga firman Tuhan ini berkata di ayat pertama itu, serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Sudah tidak ada waktu lagi nih, sudah tidak ada ampunan lagi, nggak bisa dibiarkan lagi nih kondisi ini. Jadi kuat, jangan ditahan-tahan lagi, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Itu kencang banget, bersuara dari atas, dari semua harus mendengarkan. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, pelanggaran, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yang mau diserukan itu, kalau sangkakala itu ibarat kayak mengajak, satu ada pemberitahuan. Dan kondisi ini tidak sedang main-main. Karena tidak ditahan-tahan, sangat kencang, nyaring, jelas suara itu. Ngapain? Untuk memberitahukan bahwa kondisi Israel itu sedang darurat. Ada pelanggaran dan dosa di sana. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk memahami bahwa ada satu kondisi yang terjadi di mereka. Puasa yang mereka lakukan ini, hal besarnya adalah ada satu habit, ada satu latihan rohani, ada satu kebiasaan yang mereka kerjakan, yang mereka anggap adalah sebuah pemujaan terhadap Tuhan, akan tetapi mereka sedang terjebak di dalam satu ritualisme semata. Yaitu hanya sekedar puasa yang dikatakan pasif. Seperti tema kita hari ini, apakah tidak bisa ketolong? Enggak bisa lagi? Oh ya udah. Nah, kita akan memahami, belum, masih yang tadi. Dan seperti tema kita bahwa puasa itu aktif atau pasif. Nah, kita akan melihat kenapa pasif dan yang mana yang aktif itu. Oleh karena itu, puasa yang dikerjakan oleh Israel itu masuk kategori puasa
pasif, yaitu mereka terjebak di dalam pola hanya menahan rasa lapar, berhenti makan untuk berapa saat, dan tidak melakukan hal yang lain. Nanti kita akan melihat hal-hal selanjutnya lagi. Nah, kalau kita pahami arti sebenarnya puasa apa sih? Ya, supaya kita nanti bisa memahami puasa diajarkan Alkitab dan yang diinginkan oleh Tuhan itu sebenarnya apa gitu. Nah, kita akan melihat puasa ini sebenarnya kalau kata asli puasa itu kita sedikit masuk ke bahasa aslinya adalah bersifat kata benda. Jadi kata benda itu tuh berarti maknanya melekat kepada dirinya sendiri. Dan yang unik, salah satu penafsir mengatakan menyinggol tentang bahwa jenis daripada kata benda tersebut adalah maskulin. Artinya apa? Laki-laki. Ini cukup bertanggung jawab kepada masalah gender kaitannya. Melekat kepada diri laki-laki karena tanggung jawab spiritual besar di laki-laki. Betul ya? Ini bukan mau membebankan gendernya. Karena perempuan juga harus mengerjakan ini. Tapi agak sedikit cenderung ya. Dan menariknya adalah, yang lebih poin yang mau saya ajak jelaskan adalah bahwa kata benda itu artinya melekat kepada dirinya sendiri. Arti daripada yang puasa berdasarkan Alkitab yang dapat diartikan adalah sebuah sikap hidup, karakter yang melekat kepada diri. Karakter yang melekat kepada diri sehingga mampu untuk menguasai diri, mampu untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menghentikan diri untuk melakukan hal-hal yang hanya bermanfaat sesaat, karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan bersifat kekekalan dan bersifat pribadi. Hukum Tuhan adalah kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan dan kasihi sesamamu. Bukan diri sendiri. Sangat menarik untuk makna dari arti puasa ini. Jadi arti puasa yang pasif itu hanya sebatas menahan, berhenti, tapi tidak ada melakukan apapun. Sedangkan puasa yang dimaknakan di dalam Alkitab adalah satu sikap hidup yang melekat kepada karakter, kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mengingat, salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Ini puasa itu adalah bukan hal untuk mengejar berkatnya, tetapi salah satu latihan spiritual. Latihan. Puasa bukan untuk mengejar pahala. Latihan spiritual agar kita semakin dibentuk. Salah satu alat untuk membentuk kita menjadi sama seperti karakter Kristus yang akan melekat di dalam diri orang-orang percaya. Oleh karena itu, fenomena puasa ternyata sudah ada sejak Nabi Yesaya. Fenomena menahan lapar, haus, ada batasan dan udah setelah itu tidak terjadi apa-apa lagi. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, mereka memakai kain kabung dan abu sebagai tanda penyesalan. Namun ada yang aneh. Ada yang aneh di sini. Mereka bertanya dengan nada bingung dan kecewa. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Benar-benar mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar-benar mereka tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dari apa yang mereka lakukan. Saya berharap kita tidak sedemikian. Kita datang ke ibadah tapi kita bingung. Kenapa saya beribadah? Baca firman Tuhan, memuji Tuhan, kok Tuhan tidak mendengarkannya? Kita tidak tahu kita sedang ngapain. Katanya beribadah. Mereka juga demikian. Saya berpuasa, tapi kenapa Tuhan tidak mendengarkanku? Mereka bingung. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak paham apa yang Tuhan inginkan dari apa yang mereka lakukan. Inilah kebingungan orang-orang yang percaya. Sering sekali terjebak ikut-ikutan. Sehingga karena ketidakpemahaman yang utuh, mudah sekali untuk marah, kecewa kepada Tuhan.
Tidak apa-apa untuk bertanya kepada Tuhan. Belajarlah lebih banyak lagi tentang apa yang Tuhan mau berdasarkan firman-Nya. Mereka merasa sudah melakukan kewajiban agamanya. Misalnya hari ini kita sudah melakukan kewajiban kita, ikut PD saat teduh, ikut minggu setiap hari, ikut membantu orang dan segala macam, rutin. Dan lagi-lagi untuk satu pergumulan Tuhan tidak merespon apapun. Jawaban Tuhan melalui Yesaya sangatlah tegas dan mengejutkan, tapi Tuhan menunjukkan bahwa puasa mereka salah arah. Salah. Tuhan di mana, hati mereka di mana. Ritual mereka hanya menjadi sebuah pertunjukan kesalehan lahiriah. Oleh karena itu, ini juga menjadi satu peringatan yang besar bagi setiap orang percaya. Bagi hamba Tuhan, tidak menggunakan gereja sebagai hal untuk memakai sebagai kesalehan lahiriah. Sementara hidup mereka sehari-hari penuh pertengkaran, penindasan, dan kekerasan. Mereka menahan makanan tetapi tidak menahan amarah. Mereka lapar secara fisik tetapi tidak peka terhadap rasa lapar saudaranya. Sedangkan seruannya begitu rohani sekali. Ritualnya begitu terlihat saleh sekali. Melalui nats ini Tuhan mengajak kita untuk mengubah pemahaman kita tentang puasa. Puasa sejati menurut hati Tuhan bukanlah sebuah aktivitas pasif yang hanya berfokus pada tidak melakukan, melainkan sebuah aksi profetik. Aksi profetik ini adalah hal-hal yang menolong, menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran tentang Tuhan. Itu artinya profetik. Yang aktif membawa dampak. Dampak bukan hanya kepada diri kita, tetapi bagi orang lain. Oleh karena itu, ada yang kita pelajari mengenai puasa yang Tuhan mau berdasarkan ayat bacaan kita hari ini. Boleh next? Boleh next? Ya, oke, thank you. Nah, yang tadi seperti saya singgung, ini menjadi masalah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ini menjadi satu masalah di tengah-tengah bangsa Israel yang diungkapkan melalui ayat yang sudah kita baca hari ini. Puasa pasif dan egosentris. Egosentris itu artinya segala sesuatu berpusat kepada dirinya sendiri. Tentang dirinya, tentang kebutuhan dirinya. Semuanya berpusat kepada dirinya. Sedangkan yang Tuhan mau berpusat kepada Tuhan. Segala sesuatu bukan tentang manusianya, tetapi berpusat tentang Tuhan. Oleh karena itu diungkapkan di sini. Memang setiap hari mereka, lihat kata kerja itu semua, mereka mengerjakan itu. Itu kata kerja menjadi sesuatu hal yang sudah dilakukan oleh Israel. Mencari aku dan suka. Mereka mencari. Bangsa Israel itu mencari Tuhan. Yang kedua, mengenal segala jalanku. Tapi perhatikan bahayanya. Mengenal doang. Mengenal. Ini hanya sekedar mengetahui semata. Oh iya, aku pernah dengar, aku pernah tahu. Salah satu seorang pendeta menjelaskan ini dengan baik sekali dan saya kagum dengan penjelasannya tentang mengenal. Hari ini tuh kita memegang semua handphone, ya kan? Yang viral hari ini adalah masalah makanan. Gampang tersebar di mana-mana. Di TikTok bisa, di Instagram bisa, atau Facebook mungkin bisa. Kita bisa mengenal salah satu restoran yang viral. Dijelaskan semuanya, kita melihat, oh iya, aku tahu, kita tahu tempatnya di mana, kita tahu jenis makanannya apa, dan kita bisa memahami, mengerti, dan mengenal, oh iya makanan itu ini, dan kelihatannya enak. Kita mengenal. Tersimpan di otak, oh iya, misalnya saya senggol, Bu kita makan ke sana, saya senggol lah misalnya Kakak Dorcas. Oh iya saya tahu itu, kenal. Udah pernah makan belum? Tapi bilangnya
tahu, dan enak. Ya enak sih kayaknya. Mengenal. Hanya mengenal. Lihat, mencari, mengenal segala jalanku. Mereka mengenal. Oh Tuhan, ini jalannya. Oleh karena itu saya buat tanda merah seperti bangsa. Tuhan menilainya hanya seperti mirip-mirip doang. Tapi tidak. Ini seperti ini belum tentu. Enggak. Hanya mirip doang, kayak menyerupai. Bisa jadi mereka inilah yang palsu itu. Dan mereka lah palsu. Karena hanya mirip seperti bangsa yang melakukan. Seperti melakukan sih. Mereka tidak meninggalkan hukum, mereka mengerjakannya. Mereka menanyakan Tuhan. Mereka bertanya tentang Tuhan. Mereka berargumen kepada Tuhan. Mereka menanyakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Mereka datang konsultasi, berarti mereka datang berdoa kepada Tuhan. Mereka mendekat, menghadap Allah. Ini mereka melakukan kurban. Mereka rajin melakukan ritual ibadah di tempat ibadah itu. Mendekat, menghadap Allah. Mereka mengarahkan seluruh hati mereka ketika beribadah kepada Allah. Tapi ini sesuatu hal yang pasif. Ini sesuatu hal yang egosentris. Sehingga mereka pun bertanya kebingungan. Karena mereka kalau menghitung-hitung kami sudah melakukan banyak. Kami mengerjakan seperti mengenal jalan Tuhan. Sehingga mengapa kami berpuasa tetapi engkau tidak melihat. Di bawah ini saya tuliskan ada ritual lahiriah versus hidup sehari-hari yang penuh pertengkaran dan penindasan. Realitanya mereka begitu saleh, realitasnya mereka begitu rajin beribadah. Ini mengingatkan kita seperti orang Farisi. Mereka paham, ahli. Mereka menegakkan hukum. Ketetapan-ketetapan mereka jaga. Tetapi di sisi lain ada hal yang sangat ironis yang terjadi bagi mereka. Sesungguhnya, kata firman Tuhan, pada hari puasamu, perhatikan yang saya tanda hitam bold, engkau masih mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Puasa ya. Tapi mereka mengurus urusannya sendiri. Ini yang egosentris tadi. Hati mereka, pikiran mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Bahkan ke dalam sesama mereka mendorong, mendesak, harus, wajib, mesti memaksakan sesuatu hal bagi buruhnya. Bahkan yang paling ironis lagi ketika puasa mereka berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Suka-suka mereka. Buruh bisa diperlakukan dengan seenaknya menurut mereka. Tapi mereka seakan-akan sangat-sangat soleh. Vitus Rubianto mengatakan begini, menjelaskan puasa yang salah adalah puasa yang hanya dilihat dari sekedar penyangkalan diri. Kayak hanya menyangkal diri untuk makan. Ini ibaratnya tuh kalau Bapak Ibu tahu intermittent fasting, ya hanya itu doang. Apakah puasa yang diharapkan Tuhan intermittent fasting? Bukan. Manfaatnya untuk kesehatan kita betul ada. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu pasif. Puasa dijadikan sebuah upaya. Jadi orang Israel ini sebenarnya melakukan puasa. Semoga kita tidak ada yang pernah melakukan ini. Dan kalaupun ada, mari kita mengubahnya. Puasa dijadikan sebuah upaya untuk meraih berkat. Dan menuntut Allah
mengabulkan dan memenuhi permohonan. Ini udah seakan-akan magic nih. Aku puasa agar semua anakku berhasil. Ada target. Allah dipaksakan dengan kondisi puasa kita untuk memenuhi permohonan. Ini adalah bentuk manipulasi rohani. Aku sudah berkorban Tuhan, maka Tuhan wajib memberkati aku dengan yang puasa pasif tadi. Sejalan dengan itu, Martin Luther mengatakan, puasa yang demikian itu sebenarnya puasa yang melengkung ke dalam diri sendiri, menjadikan diri pusat. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita terus menatap ke diri kita, permasalahan kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, semua apapun yang kulakukan ke Tuhan, semuanya ada efeknya di saya, ada manfaatnya di saya, ada hasilnya ke saya, bukan tentang sesama, bukan tentang memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, tujuan hidup kita adalah menikmati Tuhan dan memuliakannya. Apakah ada di kategori itu? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan? Tidak. Semuanya berfokus melengkung kepada diri saya, mencari apa lagi yang kubutuhkan. Bukan tentang memuliakan Tuhan, tapi tentang pemenuhan kebutuhan saya. Sangat ironis sekali jika kita melihat yang pertama tadi, begitu baik. Mungkin kita juga tidak bisa di tahap yang sudah dilakukan oleh orang Israel itu bahkan. John Oswald, seorang pakar perjanjian lama menyatakan bahwa masalah umat saat itu adalah menganggap puasa sebagai alat manipulasi untuk memaksa tangan Allah bergerak, bukannya sarana untuk menyelaraskan hati mereka dengan keadilan Allah. Jadi Oswald ini menjelaskan bahwa seharusnya puasa itu kita pakai menarik diri mundur dari semua kebisingan kita, kelelahan kita, banyaknya hal yang kita kerjakan. Kita mengambil waktu sejenak, menyelaraskan hati, menyelaraskan kehidupan kita, menyelaraskan maksud, keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Apakah bisa ditemukan bedanya? Jadi ini bukan tentang hanya masalah berhenti makan. Apakah itu penting? Penting. Kenapa kita penting enggak makan sebenarnya? Itu adalah salah satu latihan kedagingan kita. Kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak dari makan itu. Untuk menahan sejenak, berfokus. Supaya kita tidak memikirkan urusanku. Aduh, sebentar lagi aku makan apa ya? Itu juga cukup effort banget ya. Untuk memikirkan siang ini makan apa, aduh ini gak enak, cek lagi, masak gak ya, atau beli, atau makan di mana ya yang kemarin enak, itu cukup mengganggu. Makanan itu di saat ini cukup menggoda. Sehingga ketika makanan menjadi salah satu item yang dihentikan, itu adalah supaya kita tidak terlalu ribet. Untuk hal yang daging, itu menjadi salah satu hal yang kecil. Untuk kita fokus, Tuhan, aku gak makan hari ini. Aku mau menyelaraskan semuanya. Berhenti sejenak mikirin yang daging ini dulu. Untuk menyelaraskan hati saya. Untuk melihat ke dalam diri saya, apakah yang saya lakukan itu sudah memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, puasa yang egois ini fokus pada diri sendiri. Kesalehan saya, penderitaan saya, berkat yang saya inginkan dari Tuhan. Di mata Allah ini adalah kemunafikan. Kita mungkin menundukkan kepala seperti gelagah. Itu ada katanya 2 meter, nunduk banget. Bahkan kita menaruhkan kain kabung, abu, di ayat 5 dijelaskan. Tetapi jika hatiku jauh dari Tuhan dan tetanggaku tidak kupedulikan, itu hanyalah pertunjukan keagamaan. Kita hanya sedang membuat pertunjukan keagamaan yang berharap Tuhan hadir dan memperhatikan. Tuhan tidak melihat perut kosong kita. Jika tangan kita masih penuh dengan penindasan, kebencian, dan semua kedagingan kita.
Jadi jangan ketika kita udah menderita menahan lapar, lalu kita berharap Tuhan akan memberkati dan mendengar. Mari kita melihat lalu apa yang harus kita lakukan. Inilah yang Tuhan mau di ayat 6-7. Aktif dan profetik. Yang profetik itu yang ini perilakunya. Tuhan mau apa? Mereka itu berpuasa tetapi harus mengerjakan ini. Harus selaras. Bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka harus membuka belenggu kelaliman. Mereka harus melepaskan tali-tali kuk. Mereka harus memerdekakan orang yang teraniaya. Mereka harus mematahkan setiap kuk. Karena pada masa itu mereka sedang membangun kembali. Dan kalau masih ada orang egois hanya untuk kepentingan sendiri, dan Tuhan tidak mau itu. Lihat kata kerja itu semua. Membuka, melepaskan, memerdekakan, dan mematahkan setiap kuk yang membelenggu orang lain. Jadi ini tidak berbicara tentang aku lagi. Tetapi aku sebagai anak Tuhan, mereka umat Israel sebagai umat perjanjian Tuhan, yang Tuhan tebus, Tuhan bebaskan dari pembuangan itu, harus mengerjakan ini. Kita tidak terus menjual kesedihan dan menjual penderitaan kita kepada orang lain. Tetapi kita yang sudah paham bahwa Kristus sudah menanggungnya. Membuka belenggu kelaliman yang mengikat kita. Melepaskan kita dari tali kuk dosa yang mengikat kita. Memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Mematahkan setiap kuk yang membelenggu kita dari dosa. Inilah yang menjadi tugas kita. Sehingga ketika kita mencoba duduk di dalam puasa kita, mengosongkan perut kita, ada hal yang harus kita kerjakan, bahwa kita dipakai oleh Tuhan juga untuk mengerjakan bagian-bagian tersebut. Membuka, melepaskan, memerdekakan, dan mematahkan. Saya tidak tahu yang manakah yang sudah kita kerjakan selama ini. Sehingga inilah aksi konkret yang Tuhan minta di Alkitab itu. Dalam puasa aktif kita. Memecah-mecah roti bagi orang lapar. Membawa orang miskin ke rumah. Memberi pakaian pada yang telanjang. Tidak menyembunyikan diri dari sesama. Tuhan menolong begitu jelas. Sangat detail di pasal yang kita baca ini. Bahwa Tuhan begitu detail untuk menjelaskan saking apa? Saking sudah bebalnya bangsa Israel dan tidak menyadari kekeliruan, kesalahan mereka tentang apa yang ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Kata kerja aktif tersebut ini bukan hanya berkaitan lagi dengan bahasa ritual yang statis, yang diem, melainkan bahasa aksi sosial dan keadilan yang dinamis, makanya profetik tadi ya. Jadi seorang Romo menegaskan bahwa puasa sejati adalah satu perjumpaan aktif dengan Allah pengasih melalui perhatian kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan. Kita bertemu Tuhan ketika kita merespons penderitaan sesama. Yang kita lakukan adalah hasil atau buah daripada pengenalan kita akan Tuhan. Israel harusnya paham bagaimana Tuhan memelihara mereka sehingga mereka tidak perlu menindas, menganiaya, melakukan kekerasan untuk kebutuhan mereka sendiri. Karena mereka dari pembuangan aja Tuhan pelihara. Tuhan bebaskan mereka. Dan saat ini kita adalah umat yang dipelihara Tuhan. Umat yang ditebus Tuhan. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada kita. Lalu apa respon kita? Apa aksi aktif kita terhadap sekitar kita? Puasa menjadi waktu untuk memfokuskan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Bukan lagi tentang diri dan tujuan diri sendiri. Apalagi untuk kemuliaan diri sendiri. Karena puasa ini menjadi pelatihan bagi kita untuk mengubah hati kita agar lebih mengasihi sesama. Seorang pakar perjanjian lama, Brueggemann, menekankan bahwa dalam tradisi nabi-nabi, ibadah tidak pernah dipisahkan dari hal ekonomi. Puasa yang benar adalah saat kita mengalihkan
anggaran makan pribadi kita untuk menjadi makanan bagi orang lain. Uniknya di kita, di budaya kita adalah seharian menahan lapar, malamnya lebih besar dari makan sekali makan. Yang senyum berarti setuju. Ya, itu memang yang terjadi. Karena udah satu hari ini saya lapar, menahan haus dan dahaga, maka ntar sore saya akan memberikan apresiasi kepada diri saya. Makanan menjadi apresiasi loh untuk diri sendiri. Dan ketika melakukan puasa, makanya budget perekonomian Indonesia kalau puasa telur naik ya. Iya. Perekonomian berhubung. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, puasa yang benar adalah saat kita mengalihkan anggaran makan pribadi kita untuk menjadi makanan bagi orang lain. Sebutlah hari ini kita puasa, 3 kali sehari makan. Berarti makan kita hanya sore. Berarti minimal ada satu masakan 3 kali nih. Budget 1 kali makan kita kumpulin untuk siapa? Ada target kita. Kita akan beri untuk siapa? Itu menahan diri. Bukan berarti mendouble budget makanan. Inilah inti puasa yang Tuhan kehendaki, sebuah gerakan keluar dari diri sendiri menuju realitas penderitaan sekitar. Puasa aktif adalah tindakan profetik. Ia berbicara menentang ketidakadilan, membuka belenggu kelaliman, membela yang tertindas, memerdekakan orang yang teraniaya, dan secara konkret menjawab kebutuhan praktis, memberi makan orang lain. Puasa seperti ini menggeser fokus dari aku dan dosaku menjadi aku dan dunia yang Tuhan kasihani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tadi. Tentu saja ada satu harapan, ada Tuhan berikan satu perintah, ketentuan yang harus kita lakukan. Dan di bawah di ayat 8 sampai 12, berkat akan mengalir ternyata. Dikatakan oleh Tuhan di ayat 11, engkau akan menjadi seperti taman yang diairi, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jika kondisi tadi terjadi. Dan sekali lagi saya harus garis bawahi, berkat Tuhan jangan hanya dipaksakan hanya masalah materi. Sekali lagi, masalah materi terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Justru ada banyak hal yang Tuhan berikan berkat kepada kita seperti memberikan makan orang lain. Itu karena Tuhan memberkati kita. Dan itu mencelikkan mata kita bahwa Tuhan memberkati kita lebih, lalu berkat ini harus saya alirkan ke siapa? Bukan menahannya. Membangun kembali reruntuhan melalui tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, serta pemulihan Tuhan akan terjadi bagi umatnya. Oleh karena itu, mari kita seluruh jemaat Tuhan, kita selidiki motivasi kita. Di bulan-bulan sampai nanti Jumat Agung kita akan masih terus didorong untuk mengerjakan latihan spiritual puasa ini. Tapi saya ajak kita untuk menyelidiki motivasi kita. Mengapa saya berpuasa? Bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi agar Tuhan mengatur kita. Membiarkan Tuhan bersuara dan kita tunduk kepada aturannya. Kita mengalihkan fokus dari diri ke sesama. Mari kita gunakan uang atau energi puasa untuk memberi. Dan puasa itu bukan ritual pasif yang sia-sia. Allah tidak berkenan pada ibadah tanpa tindakan nyata bagi sesama. Seruan, ajakan untuk menjadikan puasa sebagai aksi. Buka tangan untuk memberi, buka mata untuk melihat. Mari langkahkan kaki untuk melayani. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam setiap latihan kita dan kita terus menjadi alat untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan-Mu mengingatkan kami akan segala sesuatu latihan spiritual yang kami kerjakan. Tuhan menolong kami, memberikan satu makna yang membentuk kami seperti Kristus. Mampu mengendalikan diri dan mampu berkat bagi banyak orang. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.